Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Selamat datang di channel Put Your Math Tutor. Hari ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10, yaitu materi pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Bahasan hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pertidaksamaan rasional tipe yang 4 dan 5 ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Oke, selanjutnya, sebelum membahas soal tipe 4, perlu diperhatikan, nah hal yang tidak dibenarkan dalam penyederhanaan bentuk pertidaksamaan rasional karena akan mengubah domain fungsi ya. Nah, maka tidak dibenarkan untuk melakukan perkalian silang luas kiri dan luas kanan. Kayak gini, fx per gx kurang dari sama dengan k tidak sama dengan fx kurang dari sama dengan k dikali gx. Makanya tadi saat penyederhanaan ruas kanannya supaya 0 tuh nggak dikali silang, tapi pecahan yang ada di kanan, ruas kanan itu dipindahin ke ruas kiri. Lalu tidak dibenarkan juga untuk mencoret faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Misalnya ada px dikali qx per hx dikali qx. Nah, ada tuh ya pembilang yang sama qx per qx kurang dari sama dengan 0. Nah, itu nggak dibenarkan dicoret. Jadi cuman px per hx kurang dari sama dengan 0, nggak dibenarkan disederhanakan dengan seperti itu. Nah, biar paham nih sama maksudnya, langsung aja kita coba kerjakan soal tipe 4 di sini ya. Sekarang soal tipe 4 bentuknya seperti ini. X kuadrat tambah 2x dikurang 15 per x dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan ada polinomial berderajat lebih dari 1 ya. Ini derajatnya 2. Sama kayak tipe soal nomor 3. Cuma nih di sini ada perbedaan nih antara soal tipe 3 sama soal tipe 4. Nah, seperti biasa kalau misalnya kita bisa faktorkan, kita coba faktorkan soal ini. X kuadrat ditambah 2x dikurang 15 per x min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, yang berderajat 2 ini harus kita cari faktor linearnya. Nah, ternyata masih bisa kita faktorkan nih. Faktornya itu berarti kan x berapa tuh? Plus 5 dikali x min 3 per x min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ternyata saat kita faktorkan si polinomial berderajat lebih dari 1 ini atau yang berderajat 2 ini, faktor-faktor linearnya salah satunya ada yang sama kayak penyebut. Jadi x min 3 per x min 3. Nah, biasanya kan kalau kita mau menyederhanakan pecahan kayak gitu bisa kita coret. Nah, tapi untuk pertidaksamaan rasional ini nggak boleh kita coret. Oke, ini nggak boleh kita coret. Gimana penyelesaiannya? Ya udah, kita biarkan aja. Kalau misalnya versi aku biarkan aja seperti ini. Langsung kita cari titik kritis dan syarat gx-nya. Akan ada perbedaannya di nanti saat kita menggambar di situ tuh. Ini syarat gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Titik kritisnya kan yang atas ya, x plus 5 sama dengan 0, x sama dengan negatif 5, sama x dikurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Syarat gx-nya menyaratkan x dikurang 3 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 3. Ya. Nah, 3 ini berarti tidak masuk dalam himpunan penyelesaian, maka kita gambarkan dengan bulat kosong walaupun di soalnya ada sama dengannya ya. Lalu kita gambar di garis bilangan. Di sini kan ada negatif 5 sama 3. Negatif 5 dan 3. Nah, di soal itu kan ada sama dengannya, berarti yang negatif 5 ini bulat penuh ya. Nah, kecuali yang gx-nya itu nggak boleh bulat penuh. Gx-nya kan x tidak boleh sama dengan 3, berarti bulatnya kosong. Lalu, karena kalau di soal tipe 1, 2, 3 itu kita cukup ambil titik uji coba satu interval doang, kita bisa tahu ya daerah semuanya nanti karena bersang-sing positif, negatif, positif, negatif. Tapi untuk tipe 4 ini kita harus cek semua interval. Di sini kan ada interval x kurang dari sama dengan negatif 5, ada interval x-nya lebih dari negatif 5 tapi kurang dari 3, ada interval x lebih dari 3. Nah, tiap interval ini kita harus cek satu-satu ya. Misal titik uji untuk interval x kurang dari negatif 5 itu x sama dengan negatif 6. Kita substitusikan ke pertidaksamaan ini, negatif 6 kita substitusikan ke sini, berarti kan yang ini negatif 6 tambah 5 negatif. Negatif 6 dikurang 3 negatif. Per negatif 6 dikurang 3 ini juga negatif.
Karena negatifnya ada 3, berarti negatif kali negatif positif dibagi negatif, negatif. Ya kan? Ini hasilnya negatif. Oh, interval ini negatif. Ternyata yang cari benar. Sekarang kita cari tahu interval ini, dia negatif apa positif. Ya, pokoknya di tipe yang 1, 2, 3 mah bakal tahu ya, ini biasanya positif, berarti kan ini negatif. Tapi untuk tipe soal ini pasti bakal beda. Nah, kita misal ambil titik ujinya itu X sama dengan 0 ya. Kita substitusi 0 ke sini. Berarti kan ini positif, yang ini negatif, yang ini per negatif juga. Hasilnya akan positif. Ini positif. Gimana buat yang ini? Misal kita ambil titik ujinya X sama dengan 4. Substitusiin ke sini. X sama dengan 4. Berarti kan yang ini positif ya. 4 dikurang 3 positif. Per 4 dikurang 3 positif. Ternyata hasilnya positif. Berarti daerah ini positif. Nah, kalau udah tahu nilai dari tiap interval, kita lihat ke soal. Soal itu meminta, soalnya itu kan lebih dari sama dengan, berarti yang diminta adalah daerah yang positif. Berarti daerah ini nih yang diminta, yang positif. Maka bisa kita tulis jadi HP-nya itu sama dengan X, di mana X-nya lebih besar sama dengan negatif 5. X elemen bilangan real. Lalu untuk soal tipe terakhir, ketidaksamaan rasional yang memuat fungsi definite. Nah, pada materi fungsi kuadrat, kita mengenal ada fungsi selalu bernilai positif untuk setiap X bilangan real disebut dengan definite positif. Demikian juga ada fungsi yang selalu bernilai negatif untuk setiap X bilangan real disebut fungsi definite negatif. Nah, fungsi definite fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan nilai diskriminan d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac dikatakan definite positif jika a-nya itu lebih dari 0 dan d-nya kurang dari 0. Definite negatif jika A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Jadi determinalnya itu kurang dari 0. Tapi kalau positif itu A-nya lebih dari 0, kalau negatif itu kurang dari 0, itu bedanya. Nah, jika suatu pertidaksamaan rasional memuat fungsi definite, maka kita dapat menentukan penyelesaian dengan menggunakan cara berikut. Nah, untuk fungsi definite positif dalam suatu pertidaksamaan rasional dapat dihilangkan atau diabaikan, dan tanda pertidaksamaannya itu tetap. Tapi untuk yang definite negatif, dia itu dihilangkan ya. Bisa dihilangkan namun dengan syarat tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Nah, biar lebih paham dan terbayang nih, kita akan bahas soalnya contohnya satu-satu. Oke, di sini ada polinomial berderajat 2 yang kita curigai dia nggak bisa kita faktorkan. Kan kalau yang bawah ini kita tahu ya pemfaktorannya. Itu X min 4 kali X plus 1. Nah, yang bawah kan udah kita bisa faktorkan, tapi yang atas nih kita curiga nih nggak bisa kita faktorkan. Maka polinomial yang atas ini kita cari tahu nih determinannya itu kurang dari 0 enggak. Oke, tes dulu ya. Tes dulu untuk yang X negatif X kuadrat ditambah X dikurang 1. Berarti kan di sini kita peroleh A-nya itu sama dengan negatif 1. Ini B-nya sama dengan 1. Dan ini C-nya sama dengan negatif 1. Ya, A, B, C-nya. Nah, di sini kita tahu ya, A-nya ternyata kurang dari negatif 1. Determinannya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Apakah dia kurang dari 0? Dari 0? Kita masih belum tahu ya, dia kurang dari 0 atau enggak. Nah, kita cari tahu, substitusiin B-nya kan 1. Dikurang 4 kali A-nya negatif 1, C-nya negatif 1. Berarti kita peroleh ini 1 dikurang 4. Ternyata 1 dikurang 4 itu kan negatif 3. Berarti kan negatif 3 itu kurang dari 0. Nah, kalau misalnya A-nya negatif atau A-nya kan A-nya kan negatif 1, berarti dia A-nya kan negatif 1, berarti dia A-nya kurang dari 0. D-nya juga, determinannya juga kurang dari 0. Kalau yang A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0, berarti dia fungsi definite negatif.
Nah, kalau kita menemukan soal tipe ini, kita tulis ulang ini di atasnya, lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti dari bentuk ini fungsi apa? Polinomial ini bisa kita hilangkan. Jadi seperti ini. Yang ini kita hilangkan jadi 1 per ini tetap x min 4 dikali x plus 1. Ingat, karena dia definite negatif, yang polinomial ini bisa kita hilangkan, tapi tandanya harus kita balik. Yang aslinya lebih besar dari, berarti jadi kurang dari sama dengan 0. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya ini kurang dari sama dengan 0, tandanya harus kita balik kalau definite negatif. Oke, kesebalikannya ya. Jadi fungsi akhirnya kita dapat ini. Ketidaksamaan akhirnya kita dapat ini maksudnya. Oke. Kalau misalnya udah kayak gini, berarti kayak biasa kita cari titik kritisnya dan syarat x-nya. Syarat gx maksudnya, gx tidak boleh sama dengan 0. Dan sebenarnya titik kritis sama syarat gx-nya sama ya. Titik kritisnya kan x dikurang 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Dan x, ini 1 ketinggalan. X ditambah 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 1 titik kritisnya. Syarat gx-nya berarti x-nya tidak boleh sama dengan 4 dan x-nya tidak boleh negatif 1. Ya, karena dia di dalam penyebut. Lalu kita gambar seperti biasa, di garis bilangan ada negatif 1 dan 4. Karena titik kritisnya semuanya itu ada di penyebut ya, ada di gx tidak boleh sama dengan 0, berarti ini bulatnya kosong, nggak bulat penuh, meskipun di soalnya ada sama dengannya, harus tetap bulat kosong karena ini jadi syarat gx tidak boleh sama dengan 0. Seperti biasa kita cek tiap interval. Di sini ada interval x kurang dari negatif 1, x lebih dari negatif 1 kurang dari 4, ada interval x lebih dari 4. Nah, kita cek, kita ambil satu ini aja ya, misalnya titik ujinya 0. Titik ujinya x sama dengan 0. Kita substitusikan 0 ke yang ini. Hasilnya berarti kan kita peroleh positif per negatif dikali positif. Berarti hasilnya negatif. Berarti yang ini negatif, yang ini berarti positif, yang ini positif. Nah, untuk tipe soal yang dia nggak ada penyebutnya ini, kalian bisa langsung positif negatif kayak gitu ya, selagi penyebut sama pembilang nggak ada faktor yang sama. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat ini kan yang diminta kurang dari, berarti himpunan pemisahannya adalah yang negatif. Berarti kita peroleh kesimpulannya HP sama dengan x, di mana negatif 1 kurang dari x kurang dari 4, x elemen bilangan real. Sekarang masih di tipe 5, contoh yang kedua. Soalnya x min 2 per x pangkat 3 ditambah 2x kurang dari 0. Nah, ini kan masih bisa kita faktorkan. X min 2 per, ini jadi x dikali x kuadrat ditambah 2 kurang dari 0. Nah, masalah muncul ketika kita menemukan x kuadrat ditambah 2. Itu gak bisa kita faktorkan jadi faktor-faktor linear gitu ya. Berarti kalau misalnya enggak, kita tes x kuadrat ditambah 2. Oke. Berarti kan dia a-nya tuh 1, b-nya 0, c-nya sama dengan 2. Ya, dia a-nya lebih dari 1. Karena dia lebih dari 1 itu kan sama, a-nya kan sama dengan 1, berarti a-nya lebih dari 0. Nah, apakah determinannya kurang dari 0? Kita cek maksud saya, b kuadrat dikurang 4ac, kita substitusikan, b-nya kan 0 dikurang 4 kali a-nya 1, c-nya 2. Berarti kan ini negatif 4 ya. Negatif 4 itu kan kurang dari 0. Nah, karena a-nya lebih dari 0, determinannya kurang dari 0, maka bisa kita simpulkan x kuadrat ditambah 2 itu merupakan, jadi x kuadrat plus 2 merupakan fungsi definite positif. Nah, berarti kalau misalnya dia fungsi definite positif, maka si x kuadrat tambah 2-nya itu bisa kita hilangkan. Jadi bentuk ini
berubahlah dari seperti ini menjadi X min 2 per X kuadrat tambah 2 nya kita hilangkan ya, jadi kurang dari 0. Ini tandanya tetap karena dia definite positif, jadi kita nggak perlu membalik tandanya. Kalau definite negatif baru kita balik, karena ini positif kita tetap ya, jadi masih tetap kurang dari 0. Kalau udah kayak gini, seperti biasa kita cari titik kritisnya. Titik kritis yaitu kan X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Lalu di sini juga titik kritisnya X-nya sama dengan 0. Dan syarat GX-nya, GX tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan 0 berarti. Lalu kita gambar. Itu kan ada 0 sama 2. 0 dan 2. Bulatnya kosong karena di soal itu nggak ada sama dengannya ya. Lalu kita tes, kita ambil titik uji cobanya misalnya 1 nih. 1 kita substitusikan ke persamaan ini ya. Titik ujinya X sama dengan 1. Substitusi di sini. 1 dikurang 2 itu kan negatif per positif. Berarti hasilnya negatif. Berarti daerah ini negatif. Sebelahnya berarti ini positif, ini positif. Ingat kalau misalnya nggak ada faktor yang sama, pembilang dan penyebut, kita bisa pakai cara ini ya. Negatif, pasti sebelahnya selang-seling. Negatif, positif, positif. Nah, kita lihat di soal kan yang diminta adalah kurang dari tandanya. Berarti HP-nya yang negatif. Maka kita bisa simpulkan HP-nya sama dengan X, di mana X 0 kurang dari X kurang dari 2, X elemen bilangan real. Yang ini HP-nya. Oke, jadi seperti itu pembahasan materi mengenai pertidaksamaan rasional satu variabel, dan pasti ini agak pusing ya karena banyak banget tipe soalnya dan tiap tipe soal itu penyelesaiannya beda-beda. Tapi semoga kalian itu bisa memahaminya karena ini tuh udah insya Allah gitu udah terangkum lengkap gitu contoh-contoh soalnya ya. Kalau misalnya kalian masih belum paham satu kali nonton, silahkan kalian ditonton ulang aja di YouTube-nya, nggak usah di Nearpod. Di YouTube Ujian Tutor kan ada ya linknya, saya kasih di Google Classroom. Nah, setelah kalian menonton ini, langsung kalian isi kuis yang ada setelah ini di Nearpod ini. Lalu setelah kalian selesai, kalau misalnya masih ada waktu, silahkan kerjakan LKPD-nya sebagai tugas ya. Kalau misalnya waktunya udah habis, ya udah itu kerjakan sebagai PR. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi untuk minggu ini. Sampai berjumpa di minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu materi pertidaksamaan irasional satu variabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.